Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, doa merupakan bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga dianggap sebagai ibadah mendalam yang dapat dilakukan umat muslim. Serta dalam beribadah pun doa juga merupakan inti dari ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 55 yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat di atas menjelaskan bahwa berdoa adalah anjuran bagi umat muslim, serta ayat tersebut juga menyinggung persoalan adab dalam berdoa, seperti dengan menggunakan suara yang lembut, merendahkan diri, dan tidak melampaui batas. Namun, tidak semua doa disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa ada juga doa yang diizinkan oleh Allah dan ada doa yang dilarang oleh Allah. Sebuah doa akan dilarang oleh Allah karena keburukannya, sehingga Allah benci ketika doa seperti demikian terucap. Lalu apakah doa yang dibenci oleh Allah itu? Berikut 4 doa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu berdoa hanya meminta kebaikan dunia saja. Dalam berdoa, sebaiknya manusia berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat, bukan hanya dunia saja. Seperti dalam penggalan ayat dalam salah satu surat yang berbunyi, yang artinya, maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat. Quran surah Al-Baqarah ayat 200. Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa merugi bagi orang-orang yang hanya berdoa untuk kepentingan dunia saja, karena akhiratlah yang kekal. 2. Berdoa untuk orang kafir yang meninggal. Dalam Islam, berdoa untuk orang yang mati dalam keadaan kafir akan sia-sia, seperti yang tertulis dalam Quran surah At-Taubah ayat 84, yang artinya, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Yang ketiga, berdoa memohon keburukan. Selanjutnya adalah berdoa memohon keburukan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 148, yang artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Menurut tafsir Quraisy ayat di atas yaitu Allah melarang hambanya untuk berkata buruk kecuali orang yang teraniaya. Seseorang boleh mengungkap keburukan orang yang menganiayanya, tetapi tidak terang-terangan di hadapan orang lain, dan hindari sifat berlebih-lebihan atau melampaui batas. Yang keempat yaitu berdoa yang bersifat memaksa. Terakhir, berdoa yang bersifat memaksa karena Allah Maha mengetahui apa yang baik dan buruk bagi hambanya. Oleh karena itu, hendaklah sabar dan tawakal dalam berdoa kepada Allah. Hendaklah selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, karena Allah telah menjamin orang-orang yang berdoa akan mendapat balasan dari Allah sesuai dengan doa dan usahanya. Serta tak lupa juga sabar untuk semua doa yang dipanjatkan.